Oke sobat, udah lama sekali saya nggak membuat vlog. Hari ini yang jelas mobil itu rencananya akan kita bawa ke bengkel untuk sedikit perbaikan lah, tipis-tipis, untuk Mercy Boxer W124 list BCA 200E tahun 1988. Nanti ikutin terus aja vlog ini sampai habis. Mau ngapain saja hari ini, semoga ada info dan hikmahnya yang bisa diambil dari vlog ini. Oke, sekarang saya mau siap-siap dulu. Udah mau jam 2:30. Oke sob, di vlog kali ini kita sedang berada di daerah Rajek, Sukatani. Tepatnya ini di salah satu bengkel teman saya sob. Jadi kebetulan teman saya ini baru jalan setahun membuka sebuah bengkel. Jadi bengkel ini lebih ke spesialis, semua merek ataupun brand bisa ditangani. Nah, bengkelnya seperti apa nanti kita akan ulas bersama foundernya dan beserta juga mekaniknya, nanti kita akan tanya jawab di sesi berikutnya. Sekarang saya akan menceritakan. Jadi teman saya ini membuka sebuah bengkel di halaman perkarangan rumahnya yang berada di Rajek, dan basicnya apa nanti kita tanya aja langsung ke founder. Sekarang kita akan tengok untuk ulasan bengkelnya ini. Oke. Jadi nama bengkelnya ini adalah AJM Car Specialist. Jadi AJM itu adalah singkatan dari Aping. Aping itu adalah nama foundernya. Aping Jaya Motor Car Specialist, seperti itu sob. Nah, seperti inilah bentuk bengkelnya. Cekidot. Nah, ini dia foundernya. Halo Bro Aping. Gimana kabar? Ini kita lagi mau ngecek. Nah, Om Aping nih, kita mau tanya-tanya sedikit tentang dasarnya apa membuat sebuah bengkel ini di daerah Rajek. Intinya bengkel Eropa ini sulit, terutama waktu itu gua ngalamin nih. Masuk gua ke Jakarta. Nah, daripada gua ke Jakarta, gua ketemu Jeki. Nah, terbentuk kan namanya AJM. Oke. Jeki Motor. Nah. Oke. Itu spesialis Eropa aja sebenarnya. Jadi semua merek mobil apapun Eropa, Jepang bisa lah ya. Ya, Jepang Mermelan. Nah, oke. Nah, ini kalau boleh tahu Om Aping, ini bengkel ini berdiri udah berapa lama? 8 Januari kita terbentuk. Oke. Berarti belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Bulan 9 sekarang 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan. Oke. Mengenai bengkel AJM ini, yang membedakan antara bengkel ini dengan bengkel lainnya apa? Mungkin yang bisa ditawarkan plus-plusnya seperti apa Om? Nah, gua sama Jeki nawarin konsep bengkel wisata. Oke, apa tuh bengkel wisata maksudnya? Bengkel jadi bapaknya ngebengkel, anak istrinya bisa mancing nyantai. Oke. Jadi kita bunuh tuh mindset bengkel yang panas, gersang, oli. Lihat kan pemandangannya hijau. Iya. Siap. Dan untuk skemanya? Skema untuk mungkin pelayanannya, pembayaran dan lain-lain? 3 konsep. Tepat layanan. Tepat layanan artinya nggak akan ada cerita nih konsumen ini yang rusak, ini diganti, ternyata nggak sembuh. Jadi kita kalau bilang taksi rusak, beli ini, nah itu nggak akan ada cerita begitu taksi dipasang penyakit nggak ada. Kedua, tepat waktu. Begitu kita estimasi apa yang rusak, waktunya selesainya kita deadline. Kan ada kan kita ngebengkel nih, begitu masuk kita nggak tahu keluar selesai kapan. Kita estimasi di depan, jadi tepat layanan, tepat waktu. Yang terakhir adalah tepat biaya. Nggak ada konsumen begitu mau bayar deg-degan nih. Jadi kita bicarakan di depan. Begitu tepat layanan, tepat waktu, jadi konsumen bisa mengambil keputusan apakah ini dilanjut atau tidak. Kalau kita sistemnya tetap jasa aja. Jadi tepat layanan, tepat waktu, tepat biaya. Mantap sekali. Jadi, ada lagi. Oh, ada lagi, apa tuh? Kita udah estimasi waktu nih. Kita meleset. Lu gue kasih gocap sehari. Widih.
Malah dikasih garansi ya? Kasih gocap sehari. Iya. Telat sehari gocap, telat 2 hari cepet, telat 3 hari pego, telat sebulan 1,5 juta buat lo cash. Oh, berarti ini Ajem semakin ditelatin semakin kaya ya yang punya mobil ya? Makin kaya yang punya mobil. Tapi kebalikan. Iya, harus fair. Itu udah selesai, lu nggak ambil, gocap dong gocap sehari. Betul. Soalnya gue nggak mau numpuk mobil. Iya, apalagi kan ini pasti ada keluar masuk ya. Iya, jadi kita fokus. Misalkan kayak tadi ada 745 masuk, kita hold. Iya. Kita fokus lagi pegang boxer dan pegang ini CR-V. Oke. Jadi kita hold. Daripada taruh di luar kehujanan gitu ya? Iya, nggak bisa. Itu nggak kita banget. Jadi kita garansi mobil-mobil di sini semua terkunci. Mantep. Kayak ada orang mau masuk mobil boxer, nggak boleh. Oh iya pasti ya. Iya benar. Nah, jadi kita kunci semua. Sama yang punya CR-V juga nggak boleh boxer nggak boleh punya CR-V. Oh, oke. Berarti sisi safety-nya dapat ya di sini ya. Oke. Ntar dibuka-buka petak patah atau ada yang hilang, siapa yang tanggung jawab? Kan kita. Iya. Jadi itu yang membuat kita membedakan yang lain. Jadi kita nggak mau numpuk mobil, mending keluar satu, masuk satu, keluar lagi masuk satu. Kalau dia nggak mau sabar ya udah nggak apa-apa. Kita atur waktu, nggak bisa buat pengerjaan rawat inap kecuali tune up ya. Tune up bisa kita kerjakan karena tune up itu kita cleaning itu nggak nyampe 1 jam. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Om Aping. Jadi jika ada yang minta storing walaupun ada di Bandung ataupun di Cirebon, itu bisa disanggupi gak untuk kita ke sana? Khusus 850 24 jam sampai Bali. Ush. Nah, khusus 850 ya. Jadi khusus Volvo 850 bisa lah ya. 850 sampai Bali 24 jam. Oke. Telepon kami AJM. Oke. 0856 95 kali 05 kita meluncur. Oke. Nanti kita sepakati dulu di depan. Oke, Ya, untuk storing estimasi sesuai ya. jarak Oke, ya. Nah, siap. gitu. Mungkin saya mewakili dari penonton di YouTube Om Papa Gembul nih. Kan banyak nih Om Aping masalah mobil tua yang mungkin susah ditangani di bengkel-bengkel lain segala macam, akhirnya pada kapok yang punya mobil untuk miara mobil tua. Nah, mungkin dikasih pesan-pesannya untuk orang yang pengen memelihara mobil tua tuh seperti apa nih Om Aping? Mungkin bisa dikasih pesan-pesannya? Nah, ini harus dipahami. Oke. Dia bukan mobil baru. Walaupun gimana pun, dia pasti punya minus. Ibarat gadis 19 tahun sama nenek-nenek yang udah 70 tahun kan akan berbeda. Walaupun dempulnya cakep, kita nggak bisa gitu mindsetkan, wah mobil tua bisa pakai biaya. Kita akan memberikan arahan mana yang go item sama no go item. Jadi misalkan nih, ternyata dia mesinnya berantakan tapi dia udah mikirin pernak-pernik, saya hold, jangan pernak-pernik dulu, mesin, metik, kaki-kaki, itu yang utama. Kita akan berikan solusi. Nah, semoga aja nih Sobat Gembul terjawab sudah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang meragukan terhadap mobil tua, spare partnya susah dijangkau atau mekaniknya. Sekarang ada eBay kok. Nah, tuh benar tuh. Gampang, nggak ada. Jadi keraguan ataupun kekhawatiran orang miara mobil tua tuh sebenarnya hoax ya. Maksudnya segala spare part pasti ditemukan banyak ya. Banyak. Iya. Jangan takut kalau wah spare mobil tua enggak, harganya gelap enggak. Sekarang Tokopedia kebuka, Bukalapak kebuka, eBay ada, bisa cek dulu di eBay sekian. Datangnya juga bisa kok. Nah, itulah Sobat Gembul. Iya. Yang penting intinya kalau mau main mobil tua tuh jangan takut untuk masalah spare part dan bengkel ya. Intinya itu aja sih. Yang penting jangan salah rawat inap deh, itu aja. Nah, itu selera ada itu. nah, karena kalau gue bilang kecap nggak ada nomor 2 loh. Iya. Nggak enak gua. Yang penting mau dimanapun bengkelnya, pastikan Sobat Gembul jangan salah masuk bengkel. Intinya itu yang pentingnya. Ya. Siap. Ya semoga aja nanti yang pada nonton ini, jika kalian mempunyai kendaraan yang susah ditangani ataupun ada ngejogrok di garasi nggak dibetul-betulkan, mungkin AJM ini bisa menjadi solusi bagi kalian untuk mencoba. Dia bisa storing ke rumah, ataupun datang ke sini, ataupun di towing segala macam bisa. Dan itu ownernya sendiri akan standby di sini untuk menerima mobil yang akan dikirim. Seperti itu ya Om Aping ya? Betul, siap. Oke. Berarti untuk mekanik cuman satu aja atau rencana ada nambah lagi nih rencana ke depan? Sementara ini saya masih fokus. Saya sama Jeki berkomitmen. Wih, ini dia nih mekanik andalan AJM, namanya Om Jeki. Kita satu dulu, karena saya masih bisa estafet. Tapi keunggulan kita kan, Sobat Gembul nggak perlu ke bengkel. Kayak contoh, Mercy ini,
tanpa ke bengkel ngerasa kayak di bengkel. Kegiatannya kita update terus, nggak perlu takut nongkrong di bengkel dikerjain nggak ya, dikerjain nggak usah. Jadi kita no drama. Dari rumah betul. saya update dari langsung Japri langsung, saya update langsung di status WA saya, nggak perlu nongkrong di bengkel. Kita pastikan WO-nya, work order-nya ini kita list. Ini satu video, ini satu video. Jadi kita no drama. Om, apa yang diganti? Ini barangnya, itu bekasnya. Jadi kita no drama. Jaminan kita adalah barang bekas yang diganti itu kita tunjukkan. Ini barangnya. Jadi kita no drama. Jadi nggak ada cerita. Om, udah diganti? Udah. Partnya nggak ada. Jadi kita no drama. Cakep lah, ini terobosan baru nih Sobat Gembul nih untuk bengkel Eropa ataupun Jepang. Nah ini nih. Jadi semua brand ataupun merek bisa insya Allah ditangani oleh pihak AJM. Jangan khawatir, pasti bisa. Oke deh. Ya wes, mungkin segitu dulu untuk pertanyaannya Om Aping. Nanti kita lanjut lagi. Siap Om. Om Jack, Om Aping, ini saya mau nanya sedikit tentang jam kerja kalian selama membuka usaha bengkel ini. Mungkin bisa dijelaskan hari libur dan jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin bisa diceritakan. Jam kerja, Bang Jack, jam berapa? Jam kerja kita start jam 7. Jam 7 pagi ya? 7 pagi. Selesai sampai jam? Setengah 5 selesai. Dan untuk hari libur nih, banyak yang nggak tahu hari libur bengkel AJM tuh di hari apa? Kita hari Jumat. Hari Jumat aja ya? Hari Jumat aja. Oh, berarti kebanyakan bengkel kan biasanya hari Minggu Wah, atau hari libur tanggal merah gitu ya? Justru Sabtu Minggu itu orang kantor libur, waktunya ngebengkel. Wih, cakep, bener-bener cakep. Dan anak bininya mancing, suaminya ngebengkel. Jadi kita kan ada nih, kita sebagai laki-laki hari ini ngebengkel, besok harus ada waktu buat anak-anak. Kalau kita nawarin konsep sekali jalan ke bengkel sambil jalan anak istri, mau minum, makan, ikan bakar ada aman. Mantep. Ini saya baru pertama kali sih ngeliat bengkel konsepnya seperti ini, karena dimanapun bengkelnya mungkin ada yang jorok, ada yang nggak ada administrasi, ada yang mungkin macam-macam deh yang pernah saya temuin deh. Nah ini baru kali ini nih untuk masalah jam kerja teratur, dan untuk konsep pembayarannya juga mantep, bisa gesek, bisa Tokopedia. Wih. Bisa. Ini baru kali ini nih. Biasanya orang-orang kalau nggak apa tuh bro, yang gesek-gesek pakai mesin tuh. Edisi. Nah edisi. Kalau nggak cash. Nah ini bisa Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Bisa. Gitu. Mantap. Kita tawarkan solusi gimana caranya mobil bagus tapi pembayaran bisa dicicil. Iya. Kan Tokped bisa nyicil bro. Itu yang jarang tuh. Biasanya kan cash gitu ya. Iya. Ini kita lewat Shopee atau Tokped bisa dicicil ya. Cakep. Dulu nanti invoice kita kirim sabun kayak. Iya. Bungkus kosong. Kan gitu bro. Benar. Oh, Cakep. Jadi solusi, mobil rusak, nggak pegang duit, oh jangan khawatir, betulin aja nanti kita kirim invoice. Widih, cakep. Bukan pay letter, tinggal bikin cicilan 0%, 12, 24, 36 kan banyak Tokopedia. Gitu. Berarti udah kayak mau beli motor atau beli mobil ya, bisa dicicil juga ya. Iya dong, kita harus Cakep. Fleksibel. Emang kebanyakan masyarakat suka yang dengan kayak dicicil-cicil ya. Oh iya dong. Apalagi diskon. Kalau cicil udah rajanya udah. Gitu, ya. Kita ngalamin juga kan. Iya benar. Nggak pegang duit, mobil rusak. Benar. Kumpulin duit, tapi semangat hilang. Nah, mending betulin dulu, ada semangat buat nyicilin. Iya. Ngumpulin duit keburu parahnya banyak. Parahnya banyak. Mending betulin dulu. Gitu, bro. Aduh, semoga bengkel kalian tetap maju nih. Amin. Oke deh, mungkin sampai sini dulu nih Om Jeki, Om Aping atas partisipasinya di vlog ini. Semoga yang nonton ini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk vlog ini. Oke Sobat Gembul, mungkin seperti itu untuk tanya jawab saya bersama founder dari bengkel AJM yang terletak di Rajek, Kecamatan Sukatani. Jadi bagi kalian yang mungkin mencoba untuk jasa ataupun lain-lainnya, mungkin bisa kontak di yang ada di layar sini. Saya akan berikan nomor telepon WA beserta Instagramnya.
Nah, mungkin sampai sini dulu sob untuk grebek garasi di edisi spesial kali ini, karena kebetulan yang punya bengkel rekan saya sendiri sih. Jadi saya udah kenal dekat dengan beliau, berawal dari user Volvo, akhirnya kenal sampai detik ini, dan akhirnya beliau membuka bengkel sendiri di sini. Mungkin ini menjadi solusi jika kalian mungkin trauma terhadap bengkel yang mata duitan dan lain-lain. Nah, mungkin di sini tempatnya akan menjadi low cost atau low budget. Jadi kalian bisa mencobanya. Untuk tune up dan lain-lain kalian bisa mencobanya. Oke. Semoga info yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di-like lalu di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu tentang info ini. Salam untuk warga Anda di rumah. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.